Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Bapak proklamator berkata, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, yang menghargai perjuangan para pendahulunya. Saya sadar bahwa ada kecenderungan dari anak-anak milenial. Mereka tidak ingin lagi berlama-lama membaca. Saya berharap mereka masih mau mendengarkan penggalan-penggalan sejarah. Mungkin mereka bisa mendengarkannya sambil tiduran, atau sambil belajar, atau sambil apa saja. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya ingin membacakan beberapa penggalan-penggalan sejarah tentang Tanah Luwu. Tanah Luwu memiliki peradaban yang sangat tinggi, dan peradaban itu dituliskan dalam sebuah buku Lagaligo. Karya ini memang termasuk karya sastra, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, bahkan menggambarkan peradaban masyarakat Tanah Luwu ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Yang akan saya bacakan ini secara penggal-penggalan adalah, saya mulai dari catatan Festival Galigo dan Seminar Internasional Saweri Gading yang pernah dilaksanakan di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 sampai 14 Desember 2003. Ringkasan itu ada di sini. Baik, saudara-saudara saya setanah Luwu, izinkan saya membacakan beberapa sinopsis dari makalah-makalah yang ditampilkan dalam bentuk abstrak oleh para pembicara pada saat itu. Saya pribadi menjadi salah satu utusan dari Universitas Negeri Makassar yang dimandatir langsung oleh Rektor Universitas Negeri Makassar saat itu, Bapak Profesor Dr. Haji Idris Arif almarhum. Saya mohon maaf jika ada beberapa dialek yang saya tidak mampu mengucapkannya dengan baik sebagaimana mestinya dari beberapa tulisan atau abstrak yang saya akan bacakan dari episode ke episode. Saya mulai dengan episode pertama ini. Sinopsis Mappa Cokong Ribaruga. Dalam rangkaian kegiatan membangun Baruga, harus dilakukan serangkaian prosesi yang bersifat ritual secara berurutan seperti berikut. Yang pertama adalah Mappa Mula, memulai pemahatan pertama sebagai tanda dimulainya pekerjaan atau usaha mendirikan Baruga. Yang kedua, Mapparanu, atau mendirikan tiang utama. Yang ketiga, Mappatijang Sapana, atau memasang tangga sapana
yang menandakan telah selesainya pekerjaan mendirikan Baruga. Dalam bahasa internasionalnya orang sebut finishing touch. Yang keempat, mapacokong ribaruga atau mentasbihkan atau menaiki baruga, yang menandakan bahwa baruga tersebut sudah digunakan secara resmi. Setiap upacara itu sudah didasarkan pada hari atau pada saat yang dipilih secara cermat sesuai petunjuk Lontarak Kutika. Lontarak mengenai hari baik yang antara lain mengatakan, mohon maaf sekali lagi saya mungkin membacakannya kurang tepat. Eso wisaka patane ata pasakna riboting langi najurwata ripek retiwi penno taona lelamai mandre elekna pasang lompai siama seina tanra telue, yang secara bebas berarti bahwa hari suci yang bertuah adalah hari saat tanda-tanda di langit dan tanda-tanda di bumi, tanda-tanda di lautan atau samudra dalam keadaan serasi dan harmonis. Baik antara Mapamula maupun Maparanu Ribaruga dan Mapatijang Sapana. Begitu pula acara Mapacokong Ribaruga seperti sedang dilakukan atau dilakukan saat itu, selalu didahului oleh acara Maleke Uwai atau mengambil air suci di pagi hari, yang diikuti malam harinya dengan acara Madoja Roja atau berjaga semalam suntuk. Untuk di pagi besoknya dilakukan acara Mapacokong Ribaruga atau menaiki baruga. Upacara Maleke Uwai atau mengambil air suci dari sumur keramat yang disebut Bubung Parangi dilakukan di pagi hari pada saat matahari mulai mendaki kaki langit di ufuk timur, yang bermakna semoga kesejahteraan dan rezeki pemilik rumah Puna Gawe yang punya acara dalam upacaranya ini adalah Datuluwu. Maka upacara Maleke Uwai mengambil air suci ini dilaksanakan oleh perangkat adat dari Puah Cerekang, pemimpin spiritual dari komunitas kecil yang merupakan bagian integral dari Dewan Adat Luwu. Air suci tersebut diambil dari pertemuan dua sungai kecil di kaki bukit Pensemeuni yang diyakini oleh masyarakat Luwu tradisional sebagai tempat di mana pertama kali Baginda Batara Guru Latongelangi manurungai rilapa telang Pulawenge atau payung Luwu yang pertama menginjakkan kaki di bumi atau Atawareng. Secara ritual, air suci itu diantar ke Baruga dan diletakkan di lambing
Hulaweng atau singgasana kebesaran. Pada malam harinya dilakukan acara Madoja Roja atau berjaga semalam suntuk. Dalam acara ini, Puna Gawe, pemilik Baruga, beserta seluruh keluarga dan hadirin, termasuk para padak atau undangan, duduk bersama sambil menikmati hidangan yang tersedia, sambil dihibur oleh tari-tarian istana yang disebut Jaga Bone Balla. Sementara itu, di halaman Baruga dipertunjukkan tari-tarian Palili, tari-tarian dari daerah bawahan Kerajaan Luwu. Kalau acara Maleke Uwai berarti membersihkan tubuh atau jasmani, mengingat air adalah bahan pembersih secara fisik, maka acara Madoja Roja atau berjaga semalam suntuk bermakna membersihkan batin dan rohani sebelum melakukan acara pokok atau matagau, yaitu Mapak Cokong Ribaruga atau menaiki Baruga. Setelah 3 malam berturut-turut berjaga dalam acara Madoja Roja, maka keesokan harinya dilakukan acara pokok, yaitu Mapak Cokong Ribaruga atau menaiki Baruga, yang harus dilakukan pada pagi hari sebelum matahari condong ke barat. Pagi hari, Datu Luwu menuju Baruga Datu dengan diiringi oleh Paluru Gauna, atribut kebesaran. Untuk episode ini saya akhiri. Nanti akan saya lanjutkan dengan judul Ripa Dupaleleong. Mohon maaf, Ripa Dupaleleong. Selamat dan terima kasih.